Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, pimpinannya dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati hari ini dan kita bisa ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari di pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari saja jemaat Tuhan menyiapkan hatinya, menyiapkan seluruh hidupnya untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terbukti kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami masih membuka mata kami dan menikmati hari ini karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami akan mengawali setiap kegiatan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Bapa di surga, pimpin dan berkati kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud, ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian,
kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara, tema kita hari ini adalah ketika hikmat bertekuk lutut. Saudara, bayangkan seseorang yang paling bijaksana yang pernah hidup di bumi ini, seseorang yang kecerdasannya tidak tertandingi, yang kata-katanya dipuji oleh bangsa-bangsa yang lain, yang kekayaannya melampaui semua raja pada zamannya, namun ia jatuh di dalam dosa. Dia adalah Raja Salomo. Alkitab memberikan kita pelajaran penting bahwa otak yang paling cerdas pun dapat dibutakan oleh hati yang tidak terjaga. Saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-13, ini bukan sekedar kisah sejarah, ini adalah peringatan profetis yang berbicara kepada kita pada hari ini. Ini adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana dosa dapat merasuk perlahan-perlahan, tersembunyi di balik selubung toleransi, cinta, dan kebijaksanaan dunia. Ayat 1 mencatat bahwa Salomo mencintai banyak perempuan asing. Kata cinta di sini adalah kata yang serius. Ini bukan sekedar nafsu sesaat, melainkan keterikatan emosional yang sangat dalam. Salomo membangun hubungan yang Allah larang secara eksplisit. Bukan karena Allah benci perempuan asing, saudara, tetapi karena Allah tahu bahwa hati manusia mudah dibentuk oleh apa yang ia cintai. Saudara, Tuhan pernah memperingatkan mereka, yaitu bangsa Israel. Perhatikan ayat yang kedua. Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ini bicara kepada orang Israel untuk tidak bergaul dengan bangsa yang lain. Namun hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudara, kita memahami bahwa dosa jarang datang secara frontal, bukan? Dosa datang bersamaan dengan sesuatu yang tampak baik dan tampak menarik. Kasih sayang, hubungan, toleransi, bahkan diplomasi politik. Salomo mungkin berpikir ia cukup kuat untuk mencintai tanpa terpengaruh. Tapi itu adalah kesalahan fatal yang pernah dibuat oleh Salomo. Salomo kompromi dengan keadaan, kompromi dengan cinta, demi kekuasaan, demi relasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi tanpa ia sadari, ia perlahan-perlahan menutup telinga mendengar Allah. Dari satu pernikahan, 2 pernikahan, hingga 700 istri permaisuri dan 300 gundik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disebut sebagai progresif dosa. Tidak ada yang langsung terjatuh ke dalam kemurtadan total. Setiap orang memulai dari satu langkah kecil yang tampak tidak berbahaya. Namun langkah itu tanpa pertobatan menjadi jalan menuju kehancuran. Saudara, perhatikan ayatnya yang keempat. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah yang lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara, perhatikan 2 hal dalam hal ini. Pertama, terjadi pada masa tuanya. Artinya ini sudah terjadi setelah puluhan tahun ia melayani Allah. Ini waktu yang cukup lama. Namun ia tidak menyadari akan hal itu, bahwa hatinya mulai jauh dari Tuhan. Kedua, kata mencondongkan menunjukkan progres yang bertahap. Artinya bahwa hati Salomo tidak langsung berpaling kepada Allah. Ia dibengkokkan oleh istri-istrinya sedikit demi sedikit. Saudara, inilah bahayanya ketika kita tidak menyadari hati kita sedang dibentuk, dibengkokkan oleh lingkungan yang salah, oleh budaya yang salah, oleh ajaran yang salah, oleh persahabatan yang salah, oleh karena orang-orang yang kita cintai.
sehingga kita tidak lagi berpaut kepada Allah. Kita akan kompromi dengan keadaan. Tapi ingat saudara, bahwa Tuhan tidak akan diam ketika orang-orang yang dikasihinya mempermainkan kekudusannya. Di ayatnya yang ke-9 dan ke-10, Tuhan itu marah kepada Salomo. Kemarahan Allah bukanlah ledakan emosi yang liar. Murka Allah adalah respon kudusnya terhadap dosa yang menghancurkan ciptaannya yang dikasihinya. Allah marah bukan karena Salomo tidak berguna, tetapi karena Allah sudah begitu baik kepada Salomo, sudah menampakkan dirinya 2 kali kepada Salomo, namun Salomo tetap berpaling. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa yang baik tidak pernah tidak peduli ketika anak-anaknya menghancurkan dirinya sendiri. Murka Allah itu adalah bukti bahwa Ia peduli, Ia menyayangi anaknya. Allah yang tidak pernah murka terhadap dosa adalah Allah yang tidak pernah mengasihi kita. Saudara, akhir perikop ini Allah mendeklarasikan penghakiman terhadap Salomo. Kerajaan akan dirobek dari tangan Salomo. Namun perhatikan anugerah Allah yang tersembunyi di balik penghakiman itu. Yang pertama, Allah tidak menghukum pada masa hidup Salomo demi Daud ayahnya. Ayatnya yang ke-12. Ini adalah kasih karunia. Yang kedua, Allah menyisakan satu suku, yaitu suku Yehuda, demi hambanya Daud dan demi Yerusalem. Ini adalah janji penebusan. Ketiga, Allah tidak meninggalkan rencana keselamatan yang Ia rencanakan, di mana dari suku Yehuda ini kelak lahir Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Dari sini kita melihat bahwa di balik setiap penghakiman Allah, hukuman dari Allah selalu ada benang anugerah. Allah tidak pernah meninggalkan rencana penebusannya terhadap Salomo. Kegagalan Salomo tidak menghentikan kedatangan Yesus yang adalah Mesias itu. Kisah Salomo justru menjadi latar belakang yang memperlihatkan mengapa kita membutuhkan raja yang lebih besar daripada Salomo, yaitu Yesus Kristus. Kegagalan Salomo menunjukkan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri melalui hikmat, kepintaran, atau kekuatan yang ia punya. Kita membutuhkan raja yang sempurna, dan Yesus adalah raja itu. Injil adalah kabar baik bahwa apa yang gagal dilakukan oleh Salomo, Yesus telah genapi dengan sempurna di atas kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Kisah Salomo bukanlah kisah tentang seorang yang terlalu jahat, saudara. Ini adalah kisah tentang seorang yang sangat baik, namun gagal menjaga hatinya. Dan inilah peringatan bagi kita semua, bukan? Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Tidak ada yang terlalu bijaksana, terlalu berpengalaman, atau terlalu lama melayani Tuhan untuk tidak waspada terhadap hatinya. Maka hari ini jika saudara menyadari bahwa hatimu sedang tercondong jauh dari Tuhan, itu bukan alasan bahwa kita harus putus asa. Itu adalah undangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Saudara, pertanyaan penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Apa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Hati-hati. Jangan sampai apa yang kita cintai itu sedikit demi sedikit menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati dan menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.